السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin Jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita berjumpa di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengulang kaji pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Hadirin yang saya muliakan, saya teringat ungkapan salah seorang alim. Beliau menyampaikan bahwasanya para ulama mengingatkan kita hendaknya senantiasa ketika kita duduk bermajlis, terlebih di majlis ilmu, kita harus punya harapan dan tujuan, niat kita adalah untuk mengambil manfaat, mengambil faedah. Sama seperti kita membaca sebuah kitab, membaca sebuah buku, mesti kita awali dengan niat ingin mengambil manfaat. Ketika kita awali itu dengan suatu tujuan yang kita punya targetnya, manfaat dan faedahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikannya. Karena sesuatu itu berdasarkan niat. Tidak sedikit manusia kadang hadir dalam majlis ilmu atau berguru pada satu guru, tujuannya adalah mencari-cari dan memburu di mana ada letak kejanggalan dan kesalahan, mencari sesuatu yang sifatnya syadz. Bahkan senangnya dia, puas hatinya dia ketika mendapatkan sesuatu yang aneh, janggal, bahkan keliru. Tercapailah tujuan dia sehingga hal itu menjadi bagian daripada kehidupan dia. Ini musibah. Maka kita mengingatkan bagaimana hadirnya duduknya kita di sini adalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala adalah orang yang paling hebat dalam membicarakan rijal, dalam membicarakan para perawi. Tapi beliau adalah orang yang paling hati-hati untuk tidak menghibah orang lain. Beliau orang paling menjaga diri jangan sampai membicarakan tentang pribadi-pribadi orang lain. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang merawikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk saling mengingatkan diri sendiri.
Hadirin yang saya muliakan, kita kembali kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi dari pembahasan hadis tersebut, yaitu Nabi mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dan senantiasa bermohon kepada Allah al-huda, ilmu yang memberikan petunjuk, ya, baik bimbingan yang bersifat urusan dunia, terlebih bimbingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan akhirat kita. Nabi minta itu. Wattuqa, Nabi SAW mohon kepada Allah ketakwaan. Dan Rasulullah imamul muttaqin, orang paling bertakwa dan teladan bagi orang bertakwa. Ini menunjukkan pentingnya takwa. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah al-afafa wal ghina. Iffah ini adalah kesucian yang menahan diri pada segala sesuatu yang bisa merusak kehormatan, kesucian diri seseorang. Itu iffah. Iffah itu dia batasannya tidak sampai melakukan sesuatu yang di luar mubah bahkan. Dan tidak memperbanyak sesuatu yang sifatnya walaupun itu mubah, tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Jadi Nabi SAW beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang mana afaf ini? Seseorang yang ketika diberikan iffah oleh Allah, dia tidak akan melihat sesuatu yang berkaitan dengan dunia orang yang di atasnya. Ya. Dan tidak akan melihat sesuatu yang sifatnya boleh sekalipun, itu secara berlebih-lebihan dia, sehingga muncul ketamakan. Para ulama mengatakan sifat iffah ini akan melahirkan akhlak-akhlak yang sangat terpuji setelahnya. Barang siapa yang Allah ada iffah, maka akan lahir dalam dirinya kesabaran, akan lahir dalam dirinya kejujuran, dan banyak perkara-perkara kebaikan akhlak-akhlak yang lainnya akan muncul dengan iffah yang Allah berikan. Maka penting iffah ini. Hadirin yang saya muliakan, ya. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah al-ghina. Ghina ini adalah ghina nafs, ya. Rasa cukup, kaya hati. Ini penting untuk kita ingatkan hubungan al-afaf wal ghina. Iffah ini menjaga diri pada segala sesuatu yang tidak boleh dan menahan diri daripada itu. Sedangkan ghina hati, kayanya jiwa, kayanya hati, sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini punya keterkaitan dari satu sisi. Hadirin yang saya muliakan, Nabi SAW beliau senantiasa mendorong, memotivasi para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum agar memiliki sifat iffah, agar memiliki iffah dan ghina nafs dan kaya hati. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu misalnya, dikatakan inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekelompok manusia dari Ansar sa'alu Rasulullah, mereka ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah permintaan. Fa'a'tahum, maka Nabi pun memberikan apa yang mereka minta. Thumma sa'aluhu fa'a'tahum, kemudian setelah itu nantinya mereka minta lagi. Fa'a'tahum, Nabi juga memberikannya lagi. Dari masih kelompok Ansar ini, sekelompok di Ansar ini. Hatta idza nafida ma 'indah, sehingga apa yang ada pada Nabi SAW pun itu sudah habis, tidak ada lagi. Beliau mengatakan, ma yakun 'indi min khairin falan adkharahu 'ankum.
Jadi Nabi SAW beliau mengatakan tidak ada sedikit pun dari kebaikan apapun yang aku simpan sehingga aku tidak memberikannya kepada kalian. Nabi tidak pernah menyembunyikan kebaikan. Baik itu berupa harta, tidak. Bahkan kita pernah dengar bagaimana Nabi SAW suatu ketika habis sholat baru bergegas bangun. Ingat juga ada emas. Biasa Rasulullah setelah selesai sholat, beliau berzikir sebagaimana biasanya. Namun ini bergegas bangun, tinggal. Enggak nyaman. Ya. Rasulullah itu enggak nyaman kalau ada harta, ada yang bermalam-malam di rumah beliau. Nah, kalau kita kan umumnya enggak nyaman kalau harta itu belum masuk ke rumah kita. Ini di antara sisi perbedaan antara Nabi dengan umatnya. Ini penting kita pelajari ini. Bagaimana Nabi itu bisa menjadikan harta itu baru nyaman beliau kalau beliau bisa sampaikan kepada umat. Kebaikan umat. Ya, beliau mengatakan ma yakun 'indi min khairin falan adkharahu 'ankum. Ya, wa man yasta'fif yu'affahu Allah. Yu'affahu Allah. Ini barang siapa yang dia minta berusaha agar diberikan iffah, ya, maka Allah akan berikan dia iffah. Barang siapa yang dia minta kepada Allah akan diberikan kekayaan jiwanya, merasa cukup. Barang siapa yang dia menghendaki itu, maka Allah pun akan berikan kekayaan terhadap hatinya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, punya sifat qanaah dan seterusnya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan buat dia sabar. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنْ عَطَاءٍ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang lebih luas, melebihi pemberian berupa kesabaran. Artinya apa? Ketika seseorang Allah berikan bagi dia sifat sabar, ini sungguh dia telah mendapatkan pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari Muslim. Hadirin yang saya muliakan, maka Imam Nawawi rahimahullahu taala memberikan komentar yang luar biasa terhadap hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini merupakan anjuran dan dorongan kepada kita untuk memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan diri, kesucian diri, dan punya sifat qanaah, ya, sabar atas kehidupan yang tidak mengenakan, sempit, ya, dan segala hal-hal yang lain yang bersifat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam urusan dunia. Ya. Maka ada orang kadang-kadang berpikir ketika melihat ada saudaranya atau kaum muslimin atau siapalah yang dia lihat di antara orang terdekatnya, kehidupan yang sangat, mungkin bisa dikatakan sangat sederhana, ya, sangat terbatas dari kesehariannya, makan dan minumnya, pakaian dan tapi dia kadang berpikir, bagaimana orang ini Allah berikan kemampuan dia bisa bersabar. Ini luar biasa. Yang kadang dia sudah Allah berikan dia harta, kenikmatan, ya, yang mana kadang sedikit dari satu harta itu Allah cabut, dia kadang enggak sabar. Ini Allah telah berikan bagi orang tersebut sifat sabar. Ini pemberian yang sangat luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, ya, Nabi SAW juga memuji dan mendorong agar kaum muslimin ini bekerja, ya. Karena makna sabar, makna iffah, makna ghina bukan berarti tidak bekerja, bermalas-malasan, tidak. Bahkan Nabi SAW memuji orang yang mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya, kemudian dia menjualnya, sehingga dengan itu dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu lebih terpuji. Dan Rasulullah SAW memuji orang tersebut.
Daripada dia meminta-minta kepada orang, baik orang itu tersebut memberikan atau tidak memberikan apa yang dia minta. Ya, namun dengan itu dia terjaga iffahnya. Ya, hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah? Yang arti saya katakan tadi, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu bihi wajhah khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tuhu aw mana'u. Mungkin hari ini tempat kita jarang kita melihat orang jual kayu bakar. Ya. Saya pernah melihat dalam satu lintasan perjalanan saya di daerah masih Sumatera, itu ada dijual kayu-kayu di pinggir jalan. Saya tanya, ini apa nih? Enggak, ini dijual. Saya diletakkan di pinggir jalan utama itu, lintas Sumatera, kan dijual. Oh, dijual. InsyaAllah. Belum gaya. Ya, jenuna belum gaya, Pak. Babak gaya belum. Ya bukan kayu bakar lagi. Ada kayu yang besar-besar, ditebang, dijual, untuk buat rumah dan sebagainya. Baik.